pemberantasan korupsi, apakah bank itu bisa membuka aliran dana segala macam memang? Ya. Dan protesnya karena kan dilindungi undang-undang konsumen, Bang. Ya. Jadi harus dibedakan undang-undang konsumen dengan undang-undang perbankan. Undang-undang konsumen masalah produk, undang-undang perbankan masalah uang di bank, ya. Nah, kalau undang-undang perbankan prinsip utamanya adalah kerahasiaan bank. Jadi bank tidak boleh semena-mena mengobrak-abrik mengenai rekening seseorang. Tidak boleh dikasih tahu, dipublikasikan rekening seseorang. Jadi itulah yang namanya undang-undang kerahasiaan bank. Hanya saja ada pengecualian, yaitu keadaan khusus. Kalau ada permintaan dari aparat penegak hukum yang berwenang, ya, kalau ada permintaan dari aparat penegak hukum yang berwenang untuk kepentingan pro justisia, maka bank wajib memenuhi permintaan dari aparat penegak hukum yang berwenang tersebut, yaitu ketika aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi atau jaksa, sedang memeriksa suatu perkara pidana, dugaan perkara pidana di mana berkemungkinan besar adanya penggunaan rekening untuk kepentingan kejahatan atau kriminal, sehingga kemudian pihak polisi maupun jaksa meminta kepada bank untuk membuka rekening dengan dasar undang-undang dan pro justisia, maka bank wajib memberitahu dan membuka rekening tersebut kepada aparat penegak hukum yang berwenang. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan pro justisia di persidangan. Itu pengecualiannya ya. Jadi bank utamanya adalah menjaga kerahasiaan nasabah. Tapi ketika ada kepentingan hukum yang bermakna yang untuk di persidangan, maka bank wajib membuka rekening seseorang atau nasabah kalau diminta oleh pihak berwenang. Dasarnya apa? Dasarnya juga undang-undang perbankan. Satu, bank harus menjaga kerahasiaan nasabah. Sisi lain, ketika ada permintaan, pengecualiannya bank harus memberikan wajib memberikan keterangan atau membuka rekening kepada aparat penegak hukum yang berwenang. Tentunya cara-cara ini dijalankan dengan prosedural. Bagaimana prosedurnya? Dari aparat penegak hukum memberitahu kepada, misalnya kalau polisi memberitahu kepada Kapolri permohonan untuk membuka rekening, dari Kapolri mengasih tahu Bank Indonesia, dari Bank Indonesia memerintahkan kepada BCA, dalam hal ini kan BCA ya, pada bank BCA untuk tolong dibuka rekening karena ada keterkaitan dengan dugaan tindak pidana. Itu yang namanya untuk kepentingan hukum atau pro justisia. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah BCA sah menyerahkan pembukaan rekening kepada pihak aparat atau pihak yang berwenang, penyidik, polisi maupun jaksa? Jawabannya adalah sah, karena untuk kepentingan hukum. Dasarnya adalah apa? Karena ada dugaan tindak pidana. Tindak pidananya apa? Yaitu pemerasan, pencucian uang, TPPU. Nah, itulah kemudian yang diduga terkait dengan rekening seseorang tadi. Bang, kalau kita buka rekening itu kan ada banyak term and condition ya, Bang? Ya. Ada syarat. Termasuk salah satunya kan ada tercantum ada pasal dan undang-undang. Ya. Apakah itu juga berkaitan sama ini? Bahwa kan suatu saat kalau memang dibutuhkan ya bisa. Ya, memang kalau dibutuhkan oleh kepentingan pro justisia, ya harus bank wajib menyerahkan. Kenapa? Dalam setiap rekening, dalam suatu rekening atau dalam beberapa rekening, ada kadang-kadang rekening dipakai untuk kejahatan, misalnya untuk judi online, kemudian untuk pencucian uang korupsi, atau money laundering. Nah, gitu. Jadi ini yang namanya kejahatan-kejahatan yang melibatkan rekening. Bahkan seseorang pun kalau nipu orang kadang-kadang pakai rekening kan, akhirnya rekening harus dibuka. Makanya ada di mana permintaan buka rekening itu kemudian dilakukan oleh aparat penegak hukum, dan itu sah dan dilakukan berdasarkan undang-undang. Nah, dalam hal ini kalau kita masuk ke kasusnya Nikita Mirzani, ketika kemudian rekeningnya dibawa sebagai barang bukti di persidangan, itu artinya sudah melalui prosedur hukum yang berlaku. Jadi sah. Bank wajib membukakan rekening untuk kepentingan persidangan. Kalau bank nggak mau juga, bank yang menyalahi aturan.
bank bisa kena pidana begitu. Jadi satu sisi bank harus menjaga kerahasiaan bank dalam konteks yang normal, tapi dalam konteks yang tidak normal yaitu adanya dugaan kriminal, bank wajib membuka rekening seseorang atau nasabah dengan dasar adanya permintaan dari aparat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan dengan mematuhi prosedur perundang-undangan yang berlaku. Bang, meskipun tanpa sepengetahuan itu ya? Tanpa sepengetahuan nasabah, boleh. Dan itu berlaku untuk nasabah prioritas juga bang? Semua nasabah mau prioritas nggak prioritas, mau nasabah kelas bawah mau kelas atas, semua berlaku. Makanya banyak rekening-rekening bos-bos itu kan dibuka ya kan tanpa sepengetahuan si yang bersangkutan. Banyak rekening perusahaan dibuka tanpa sepengetahuan yang bersangkutan adalah untuk kepentingan penegakan hukum. Bang, dan di sini kan kalau tidak salah bang ya, kalau tidak salah itu pembukaan rekening di saat persidangan itu benar gak sih bang, hanya diperuntukkan untuk datanya atau dari lembaran data tersebut, bukan untuk pengakuan. Jikalaupun ada pengakuan dari pihak bank, itu pun pihak bank yang memang turut serta bersangkutan dalam proses Ya, pertanyaannya, itu. Apakah benar seperti itu bang? ya ketika dimasukkan dalam persidangan sebagai bukti, tentu semua yang di dalam rekening itu bisa diperlihatkan secara spesifik kepada siapa, kepada hakim, kepada pengacara, dan kepada yang bersangkutan terdakwa. Apa benar ini rekening Anda dan isinya seperti ini, nah itu boleh. Ketika dan pihak bank pun sendiri yang langsung membacakan. iya, karena Boleh. bank yang bertanggung jawab adalah bank, karena itu kan rekening berasal dari bank tersebut kan. Jadi jaksa nggak bisa membacakan rekening, atau kalau misalnya bank nggak ada, jaksa membacakan wakil bank. Tapi yang bertanggung jawab untuk ini adalah bank. Bank dalam hal ini cabang di mana rekening itu berada. Bang, ini kan kemarin sikap terdakwa kayaknya nggak terima ya bang. Itu Ya, dibacakan tadinya jadi beropini publik ya, nih jadi macam-macam. Jadi pihak yang terdakwa nggak terima, ya memang nggak terima, karena memang terdakwa boleh bilang nggak terima, tapi undang-undang menyatakan demikian. Jadi terdakwa boleh nggak terima, itu hak terdakwa, boleh. Kita kan nggak bisa terima nih, tapi kemudian yang berlaku adalah undang-undang perbankan, yang berlaku juga undang-undang KUHP, yang berlaku juga undang-undang mengenai pencucian uang, berlaku semua. Termasuk pembukaan rekening semua udah ada aturannya. Jadi sah. Berarti itu sah aja bang ya. Sah dong. Siapapun itu orangnya yang memberikan keterangan tersebut di pengadilan bang. Maksudnya siapa nih? Siapapun orang yang memang dia bekerja di pihak bank tersebut. Yang mewakili bank. Yang mewakili bank. Bang, ini kan bisa dibilang sebenarnya teori yang sangat dasar gitu. Maksudnya sama halnya dengan kayak rekam medis itu kan nggak boleh dibuka kecuali untuk keperluan penegakan hukum gitu. Oke lah, Nikita Mirzani dikatakan awam gitu, nggak paham. Tapi kan dia di persidangan itu punya penasihat hukum. Apakah itu nggak berjalan gitu, kita nggak di pengertian seperti itu? Maksudnya Iya, penegak hukumnya nggak ngerti. Iya, soal hal-hal yang dasar itu. Ini hal paling dasar sebenarnya penegak hukumnya ngerti. Bang Fahmi itu ngerti kan? Dia ngerti, cuman kan dia mengimbangi dengan emosi-emosi dari kliennya. Jadi ya mau nggak mau dia iyakan aja lah apa kata kliennya. Tapi nanti dia pasti akan memberikan pengertian kepada kliennya. Bahwasanya undang-undang kerahasiaan bank itu penting, dan di balik undang-undang kerahasiaan bank juga ada kepatuhan terhadap penegakan hukum. Bang, ada rencana NM sendiri mau somasi. Nah, kita kasih tahu kalau NM mau Nikita Mirzani mau somasi pihak bank, itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Rio, yang dipermasalahkan ini transaksi rekening itu sampai yang dulu-dulu bang. Nanti itu berlebihan nggak bang dari pihak bank? Ya nggak apa-apa, itu bukan dipermasalahkan. Memang begitulah adanya. Ketika dibuka rekening menjadi haknya jaksa untuk meneliti semuanya. Karena patut diduga mungkin terdahulu ada pencucian uang atau apa yang perkara-perkara lama kan begitu. Jadi itu memang udah haknya jaksa ketika sudah dibuka begitu. Bank juga nggak bisa ngapa-ngapain kalau sudah dimintakan oleh aparat penegak hukum, ya sudah dikasih. Mau diminta dari tahun berapa juga itu udah haknya dari penegak hukum begitu. Nanti kemudian dibuktikan di persidangan mana yang bermakna, mana yang tidak bermakna, mana yang terkait, mana yang tidak terkait begitu. Dan itu kan yang dipermasalahkan di kita bang. Berarti salah nggak bang? Siapa yang salah? Pihak bank. Gak ada yang pihak yang salah. Bank itu sudah di bawah kekuasaannya penegak hukum ketika sudah masuk ke persidangan. Bank nggak salah, bank benar.
jaksa pun benar melakukan pembuktian. Jadi semuanya udah benar. Yang penting tata cara pelaksanaannya mematuhi koridor di peraturan-peraturan perbankan. Itu satu. Peraturan-peraturan KUHP, hukum acara 2 begitu. Jadi semuanya udah prosedur. Tanpa nasabah perlu tahu. Ada banyak kok kasus zaman dulu Setia Novanto waktu dibuka rekeningnya tanpa dia tahu juga terbuka sendiri dengan sendiri, kelihatan tuh rekening masuk kan begitu. Siapa lagi yang para korupsi itu kan mereka tanpa mereka tahu sudah dibuka gitu. Jadi semuanya itu yang kasus-kasus korupsi yang money laundering, cuci-cucian kan, itu tanpa mereka tahu sudah dibuka rekeningnya. Kita juga kalau kena tipu sama orang yang nipu masalah ini kita transfer ke rekening seseorang kan, kita lapor polisi, nih saya kena tipu nih 5.000 rupiah karena saya ditipu mau masuk ke rekening ini. Akhirnya kan apa? Polisi minta pembukaan rekening dari si rekening X yang bersangkutan. Boleh kan? Boleh. Sah kan? Sah. Gitu, asalkan berlandaskan dengan hukum. Oke. Bang, ini kan dibuka dari yang lama nih bang. Mungkin gak sih bang ketika penyidik melihat ada indikasi yang janggal, sampai detik ini itu atau yang lama-lama ada yang janggal, mungkin gak sih bang itu menjadi kasus baru ketika memang ada bukti dan segala macamnya ya bang? Kasus baru kalau sifatnya pencucian uang. Bisa jadi ternyata bukti yang lama dari suatu rekening ternyata ada rekening judi online. Bisa dibuka begitu. Jadi itu tergantung, makanya signifikan apa tidak, terkait apa tidak ketika ditelaah begitu. Dan hak menelaah ini adalah hak dari penyidikan atau hak dari penegak hukum, hak dari jaksa, hak dari polisi. Bang, bisa nggak bang pihak bang sendiri menuntut terdakwa karena kan sudah mencemarkan nama baik bang itu bang? Enggak, bang nggak punya hak untuk menuntut siapapun juga. Bang itu kan lembaga institusi kan. Kalau sekarang kan institusi juga dicemarkan, badan hukum juga kan nggak bisa melakukan pelaporan kan. Gitu. Ada yang terbaru kan. Jadi ya bang baik-baik aja begitu. Jadi bank juga nggak akan menuntut siapa-siapa juga. Menuntut juga malah berbahaya kan buat kredibilitas bank, buat nama baik bank begitu. Kan bank kalau menuntut nasabah kan jadi persoalan. Nasabah yang lain pada kabur, pada pergi. Makanya bank sebaik-baiknya mau dihina mau diapa ya bang tetap terima. Namanya bank, Bang Olid. Bang Olid. Bang Deo. Bang Deo. Sendiri pun kalau tidak salah itu mengalami kerugian saham bang karena hal tersebut. Biasa, sentimen itu biasa dalam situasi persamaan go publik, sentimen positif, sentimen negatif kadang berpengaruh, sifatnya sesaat, temporer. Kadang-kadang hari ini naik, hari ini turun. Kalau turun untung, kalau naik kadang rugi, kalau naik kadang untung, kadang turun begitu biasa. Kalau dimainkan secara bersamaan begitu. Jadi kalau perusahaan go publik ya biasa aja. Untung yang kalau naik yang baik untung, kalau turun yang sell yang untung kan begitu. Kalau ilmu dagang saham mah. Oke, sip. Makasih bang. Makasih bang Leo. Ngerti nggak dong? Kita lebih. Tetap yang terbaik mungkin.